Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Indriani Meila Putri dengan NPM 212151124 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2021D Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Halo, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi bilangan bulat dan soal dari bilangan bulat. Langsung saja, pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan suatu konsep matematika yang digunakan dalam pemecahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Kemudian, jenis-jenis dari bilangan bulat. Pertama, bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan bulat nol. Yang ketiga, bilangan bulat negatif. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif merupakan bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0 pada sebuah garis bilangan. Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, bilangan bulat nol. Bilangan bulat nol merupakan bilangan yang terdiri sendiri yang memiliki letak berada tepat di tengah-tengah garis bilangan. Kemudian selanjutnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif merupakan bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0 pada sebuah garis bilangan. Contoh bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian, sifat dasar dan sifat kesamaan dari bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup di mana A ditambah B atau A dikali B. Sifat komutatif atau sifat pertukaran, jadi A ditambah B bisa ditukar jadi B tambah A atau A dikali B, bisa juga B dikali A. Kemudian sifat asosiatif, di mana A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, atau A dikali B dikali C sama dengan A dalam kurung B dikali C. Kemudian sifat distributif atau penyebaran, jadi A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, atau dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali C ditambah dalam kurung B dikali C. Adapun unsur penjumlahan identitas adalah A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Kemudian selanjutnya adalah sifat kesamaan bilangan bulat. Yang pertama, refleksi, yaitu setiap bilangan bulat A berlaku A sama dengan A. Simetris, yaitu jika A sama dengan B, maka B sama dengan A untuk sembarang bilangan bulat A dan B. Kemudian sifat transitif, yaitu jika A sama dengan B dan B sama dengan C untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C. Yang keempat yaitu substitusi, yaitu jika A sama dengan B, maka dapat disubstitusikan untuk A dalam suatu pernyataan tanpa merubah nilai dari pernyataan tersebut. Selanjutnya adalah operasi pada bilangan bulat. Penjumlahan pada bilangan bulat. Berlaku sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Sebagai contoh, dalam kurung 5 ditambah 3 kurung tutup ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi bisa bertukar posisi untuk sifat asosiatif. Kemudian sifat komutatif juga sifat penukaran, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi 7 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 7. Kemudian unsur identitas terhadap penjumlahan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Contohnya yaitu unsur identitas terhadap penjumlahan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Contohnya yaitu 6 ditambah 0 itu 6 sama dengan 0 ditambah itu 6. Kemudian unsur inverse atau kebalikan terhadap penjumlahan, di mana A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A. Sebagai contoh, 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yaitu pengurangan pada bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B.
A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku. A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A, dan dalam kurung A dikurangi B dikurangi C tidak sama dengan A dikurangi B dikurangi C. Pengurangan bilangan 0 mempunyai sifat A dikurangi 0 sama dengan A ditambah 0 dikurangi A sama dengan negatif A. Bersifat tertutup, artinya A dikurangi B sama dengan C, di mana C merupakan anggota dari bilangan bulat. Contohnya yaitu 8 dikurangi 5 sama dengan 8 ditambah negatif 5 sama dengan 3. 7 dikurangi negatif 4 sama dengan 7 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian contoh yang lain yaitu 8 dikurangi 5 dikurangi sama dengan 8 ditambah negatif 5 sama dengan 3. Kemudian 7 dikurangi negatif 4 sama dengan 7 ditambah 4 hasilnya 11. Dan contoh yang bawah yaitu 7 dikurangi 8 sama dengan negatif 1. A, 7, 8, negatif 1 merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian selanjutnya yaitu perkalian bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikali B sama dengan AB, A dikali min B sama dengan negatif AB, negatif A dikali B sama dengan negatif AB, negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif, bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya negatif, bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya negatif, dan bilangan negatif dikali bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Unsur identitas untuk perkalian yaitu A, di mana A dikali 0 sama dengan 0 dan A dikali 1 itu sama dengan 1, di mana 1 dikali A sama dengan A. Kemudian selanjutnya sifat tertutup, di mana A dikali B sama dengan C, di mana A, B, C merupakan anggota dari bilangan bulat. Kemudian sifat asosiatif, dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya yaitu 2 dikali 3 dalam kurung dikali 4 sama dengan kita ubah jadi 2 di luar dalam kurung 3 dikali 4 hasilnya 24. Kemudian sifat komutatif A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 5 kali 4 itu 20 dan 4 kali 5 itu 20. Kemudian di sifat distributif atau penyebaran, di mana A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya yaitu 3 dikali dalam kurung 2 ditambah 6 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 6 hasilnya yaitu 24. Kemudian selanjutnya itu pembagian pada bilangan bulat. A dibagi B tidak selalu merupakan bilangan bulat, karena itu pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup, di mana positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan A dibagi 0 tidak terdefinisi, dan 0 dibagi A hasilnya adalah 0. Kemudian selanjutnya yaitu tidak berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif, di mana A dibagi B bukan sama dengan B dibagi A. Dalam kurung A dibagi B kurung tutup dibagi C bukan sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C. Kemudian contohnya yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian negatif 10 dibagi negatif 5 hasilnya 2, 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3, negatif 9 dibagi 3 hasilnya negatif 3, 5 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi, dan 0 dibagi 10 hasilnya adalah 0. Kemudian pengerjaan soal pecahan. Yang pertama, Andi memiliki uang Rp20.000. Uang itu ia gunakan untuk membeli beras 2,5 kg. Ternyata harga beras per kilonya adalah Rp 10.000. Mengingat jarak antara rumah Andi dan toko beras jauh, akhirnya Andi memutuskan berhutang dahulu terkait dengan kekurangannya. Jadi, ketahui uang Andi sama dengan Rp20.000. Harga beras 2,5 kg sama dengan 10.000 dikali 2,5 kg. Jadi 10.000 dikali 2,5 hasilnya 25.000. Jadi hutang Andi
harga beras dikurangi uang yang Andi punya. Jadi 25.000 dikurangi 20.000 hasilnya adalah 5.000. Jadi hutang Andi hasilnya adalah 5.000. Jadi hutang Andi bisa ditulis negatif 5.000. Kemudian Hani melelehkan es batu pada suhu 20 derajat Celcius. Jika suhu es batu mula-mula negatif 1 derajat Celcius, maka tentukan selisih suhu ruang dan es batu tersebut. Selisih suhu ruang dan es batu sama dengan 20 dikurangi negatif 1 sama dengan 21 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya yaitu Pak Hasan memiliki 5 hektar kebun jeruk. Setiap 2 hektar kebun membutuhkan pupuk 30 kg pupuk. Jika persediaan pupuk Pak Hasan 82,5 kg, berapakah sisa pupuk Pak Hasan? Kita lihat kebun Pak Hasan lebarnya 5 hektar. Kemudian setiap 2 kebun sama dengan 30 kg pupuk, artinya setiap 1 hektar membutuhkan 15 kg pupuk. Persediaan pupuk 82,5 kg, kebutuhan 5 hektar jadi 15 dikali 5 hasilnya 17 hektar. Jadi sisanya yaitu 82,5 dikurangi 75 sama dengan 7,5 kg pupuk. Baik, mungkin demikian pemaparan video saya kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.